Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh dan Soleha. Apa kabarnya hari ini? Sehat, ceria, dan bersemangat ya. Baik Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita akan belajar tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Subtema 3 pembelajaran 1. Ananda Soleh dan Soleha, ayo amati gambar berikut ini. Pekerjaan Ayah Putu sehari-hari membuat mebel untuk dijual, seperti meja, kursi, dan lemari dari kayu. Kayu digunakan untuk membuat mebel diperoleh dari hutan. Kayu merupakan salah satu sumber daya alam yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia. Kayu dimanfaatkan untuk membuat rumah, perabotan, dan kertas. Pemanfaatan kayu secara besar-besaran dapat menyebabkan berkurangnya luas hutan. Padahal hutan adalah paru-paru dunia dan penghasil oksigen. Tetapi kini pohon-pohonnya sudah semakin berkurang, seringkali karena kebakaran hutan. Perhatikan gambar ketampakan hutan di Kalimantan berikut ini. Warna hijau menunjukkan adanya pohon dan warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Nah, berikut adalah penampakan hutan Kalimantan pada tahun 1950 sampai 2000 dan proyeksi pada tahun 2010 dan tahun 2020. Jadi, pada tahun 1950 pohonnya masih banyak dan pada tahun 1985 mulailah penebangan pohon secara ilegal. Menurutmu, bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Pada tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutupi hutan. Kemudian pada tahun 1985, pohon di hutan Kalimantan mulailah ditebangi. Pada tahun 2020, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Pada tahun 2005, kondisi hutan di Kalimantan hampir sama dengan kondisi pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2010 hampir seluruh hutan di Kalimantan menjadi sama luasnya dengan pemukiman, dan pada tahun 2020 hutan semakin sedikit dan pemukiman semakin meluas. Berdasarkan gambar, luas hutan di Kalimantan semakin berkurang setiap tahunnya karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu, bagaimana jika hutan di Kalimantan benar-benar habis? Bagaimana sikapmu melihat ketampakan hutan yang semakin lama semakin berkurang? Siapakah yang bertanggung jawab menjaga kelestarian alam kita? Berdasarkan gambar ketampakan hutan Kalimantan, dapatkah kamu memprediksikan ketampakan hutan Kalimantan pada tahun 2030? Prediksikan ketampakan hutan Kalimantan pada tahun 2030 dengan mewarnai peta Kalimantan berikut ini. Hutan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan juga bagi lingkungan. Selain pusat keanekaragaman hayati, hutan juga berfungsi mengatur iklim dan siklus air di muka bumi. Namun sayangnya, kerusakan hutan di Indonesia cukup memprihatinkan sehingga luas hutan semakin hari semakin berkurang. Adanya banyak hal yang menyebabkan kerusakan hutan Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan menimbulkan kerusakan hutan yang cukup serius. Kebakaran hutan tidak hanya akan merusak pohon-pohon saja, namun juga akan merusak struktur tanah sehingga kehilangan kandungan unsur-unsur hara yang menyuburkan tanah. Selain itu, kebakaran hutan juga membunuh dan menghilangkan tempat tinggal berbagai jenis hewan. Kebakaran hutan ini dapat terjadi karena proses alam maupun faktor manusia. Proses alam terjadi jika panas matahari membakar daun-daun kering saat musim kemarau yang menyebabkan kebakaran besar. Faktor manusia terjadi karena manusia melakukan pembukaan
lahan perkebunan dengan cara membakar hutan. Cara ini termasuk dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selain mengurangi pepohonan, penebangan hutan secara liar juga dapat membunuh dan menghilangkan rumah bagi hewan yang tinggal di dalam hutan tersebut. Manusia melakukan penebangan hutan karena berbagai tujuan. Salah satunya adalah pembukaan lahan baru untuk bercocok tanam maupun untuk pemukiman. Ada juga yang melakukan penebangan hutan untuk membeli kayunya. Yang ketiga, sistem cocok tanam perladangan berpindah. Bercocok tanam merupakan salah satu sumber mata pencarian. Bercocok tanam bisa berupa pertanian maupun perkebunan. Ketika lahan suatu daerah sudah dipenuhi dengan pemukiman penduduk, maka masyarakat akan mencari lahan baru untuk melakukan cocok tanam. Salah satu lahan yang digunakan adalah lahan hutan. Oleh karena itu, itulah manusia dengan sengaja menebang pepohonan yang ada di hutan dan membuka lahan untuk bercocok tanam. 4. Usaha pertambangan di wilayah hutan. Usaha pertambangan dilakukan di wilayah hutan juga menyebabkan kerusakan hutan. Usaha pertambangan dilakukan dengan mengambil barang tambang yang tersimpan di dalam tanah. Oleh karena itu, tanah akan digali demi mendapatkan barang tambang sehingga menyebabkan kerusakan pada tanah tersebut. Apabila hal seperti ini terjadi di wilayah hutan, maka hutan mengalami kerusakan dan tidak akan berfungsi seperti seharusnya. Yang kelima, transmigrasi. Transmigrasi menyebabkan munculnya lahan pemukiman baru. Transmigrasi pada umumnya dilakukan dari tempat yang ramai menuju tempat yang sepi demi pemerataan pemukiman. Namun, transmigrasi biasanya akan menggunakan lahan hutan untuk membuka lahan pemukiman yang baru. Hal ini menyebabkan pohon-pohon ditebangi agar bisa digunakan untuk membuat tempat pemukiman baru. Jadi, banyak pohon yang ditebangi, maka hutan tidak akan berfungsi. Selanjutnya, musim kemarau. Musim kemarau yang berlangsung terlalu lama akan menjadikan pepohonan kering dan juga mati. Selain itu, musim kemarau juga menyebabkan struktur tanah menjadi rusak dan terjadi kebakaran hutan. Selanjutnya, letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi akan merusak hutan, terutama hutan yang ada di wilayah lereng gunung berapi. Hal ini karena magma yang keluar dari perut gunung berapi bersifat panas dan akan menerjang hutan yang berada di wilayah gunung tersebut. Akibatnya, banyak pohon yang mati dan tanah pun menjadi rusak. Letusan gunung berapi juga mengeluarkan awan panas yang akan menyebabkan pohon-pohon menjadi layu dan kering. Selanjutnya, tsunami. Selain gunung berapi, bencana alam lain yang akan menyebabkan kerusakan hutan adalah tsunami. Tsunami menyebabkan banyak pepohonan yang mati akibat terjang gelombangnya dan juga menyebabkan tanah hutan menjadi terkena erosi. Baik, Ananda Soleh dan Soleha, itulah tadi penjelasan dari keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Jika ada yang belum dipahami, silahkan chat ke Bunda ya. Nah, untuk tugasnya jangan lupa halaman 93 memprediksikan hutan Kalimantan pada tahun 2030. Nah, untuk hari ini sampai di sini dulu. Bunda akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.